In spite of, despite, although, even though, to, but, however, nevertheless. Apa sih perbedaan semua expression tadi? Kita semua tahu bahwa persamaannya adalah untuk menunjukkan kontras. Karena itu mereka disebut contrastive conjunction atau contrastive expression. Kata hubung yang fungsinya untuk menunjukkan kontras. Apa itu kontras? Contoh kontras misalnya ada besar, kecil, ada black and white, hitam putih, ada happy and sad. Semuanya itu adalah berkaitan dengan dua hal yang saling kontradiktif atau saling yang berbeda, dua hal yang berbeda, yang bertolak belakang. Jadi apa saja bedanya? Bedanya itu kita bisa lihatnya dari grammatical structure atau struktur kalimatnya, formality-nya, tingkat formalitasnya, dan fungsinya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Contohnya, in spite of, di depannya itu harus gerund atau verb ing atau kata benda. Contohnya, I went jogging in spite of the rain. Saya pergi jogging meskipun hujan. Jadi saya pergi jogging tapi hujan. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang. Nah, in spite of juga bisa posisinya dirubah jadi di awal. Contohnya, in spite of the rain, I went jogging. Jadi kita pindah in spite of the rain-nya di awal. Contoh lain, in spite of being sick, she still went to work. Meskipun dia sakit, dia tetap pergi bekerja. Nah, being sick itu adalah verb ing ya, gerund. Contoh lainnya kita bisa juga balik, she still went to work in spite of being sick. Perhatikan ya, kalau misalnya in spite of-nya di awal, maka kita harus membubuhkan koma di antara klausa pertama dan klausa yang kedua. Kalau di tengah tidak perlu ada koma. In spite of juga bisa diganti dengan despite. Jadi contohnya, I went jogging despite the rain. Despite the rain, I went jogging. Despite being sick, she still went to work. Or she still went to work despite being sick. Jadi basically in spite of itu sama dengan despite. Oke, conjunction berikutnya adalah also. Di depan also itu harus clause. Clause itu adalah subjek tambah verb. Jadi at least adalah kombinasi dari subjek dan verb. Contoh tadi, I went jogging in spite of the rain. Kalau kita ganti dengan also, maka kalimatnya menjadi I went jogging, although it was raining. Although it was raining, I went jogging. Jadi jangan lupa komanya. Contoh lainnya, in spite of being sick, she still went to work. Pakai although, kalimatnya menjadi she still went to work, although she was sick. Ada subjek, ada verb. Although she was sick, she still went to work. Oke, also bisa diganti juga dengan even though. Jadi even though depannya sama, harus klausa yaitu subject and verb. Kita lihat perubahannya. I went jogging even though it was raining. Even though it was raining, I went jogging. She still went to work even though she was sick. Even though she was sick, she still went to work. Bedanya adalah dalam maknanya. Jika kita menggunakan even though, makna yang ingin kita sampaikan adalah makna yang kontradiktif, yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya pembicara atau penulis pakai even though, artinya menurut si penulis itu atau menurut si pembicara itu, dua hal ini sangat-sangat bertolak belakang. Dia itu udah sakit tapi masih aja tetap bekerja. Even though bisa juga diganti dengan though. I went jogging though it was raining. Though it was raining, I went jogging. Special for though, kita bisa menempatkan though itu di akhir kalimat. Contohnya, I went jogging, titik, it was raining though. Jadi ada dua klausa di awal lalu though di akhir. Though ini hanya bisa digunakan untuk informal context. Jadi tidak bisa digunakan untuk formal context. Selanjutnya ada but. Depan but itu sama, harus clause, subject and verb. For example, I went jogging although it was raining. You can change into I went jogging but it was raining. Bisa. Bedanya ada koma di sini. Tapi kalau although bisa dipindah ke awal, although it was raining I went jogging. Kalau but dia tidak bisa dipindah di awal. But it was raining I went jogging. Itu tidak bisa. Dari contoh ini terlihat bahwa but itu kadang-kadang bisa berfungsi mirip seperti also.
Oke, di kasus lain, although tidak bisa diganti oleh but. Contoh, she still went to work although she was sick. Kita ganti dengan but, she still went to work but she was sick. Kita lihat maknanya. Dia tetap saja pergi bekerja meskipun dia sakit. Kalau kita pakai tapi, dia tetap saja pergi bekerja tapi dia sakit. Yang mana yang lebih masuk akal? Yang pertama, oh, karena ada still-nya, makanya although-nya tidak bisa diganti dengan but. Tapi di beberapa kalimat yang menggunakan still, kita masih bisa menggunakan but. Contohnya, she was sick, but she still went to work. Dia sakit, tapi dia tetap saja pergi bekerja. Ini dapat dipahami kan? Tapi kalau seperti ini, jadi conjunction-nya berubah kan? Yang awalnya although itu sebelum she was sick, kalau di sini although-nya harus sebelum she still went to work. Bisa nggak? Coba kita lihat. She was sick although she still went to work. Artinya jadi dia sakit meskipun dia tetap saja pergi bekerja. Itu tidak bisa. Jadi penggunaan but dan although itu bisa mirip, bisa sama-sama terjadi di satu kalimat yang sama atau tidak bisa digunakan salah satunya. Nah, tadi kita punya beberapa contoh but. Kita bisa mengganti but dengan however. Contoh, I went jogging but it was raining. Jadi I went jogging, however it was raining. She was sick, however she still went to work. Itu bisa. Bedanya however dengan but adalah however bisa di awal kalimat seperti ini. I went jogging titik, however it was raining. Kalau but, dia tidak bisa disimpan di awal kalimat. Oke, jadi di sini ada 3 contoh however sekarang. Bisakah however ini kita ganti dengan nevertheless? Kita lihat, I went jogging, nevertheless it was raining. She was sick, nevertheless she still went to work. Ternyata nevertheless itu tidak bisa di tengah kalimat. Setelah koma baru nevertheless itu tidak bisa. Nevertheless hanya harus digunakan di awal kalimat. Oke, jadi clear ya. Apa sih bedanya? Ada di grammatical structure-nya. Kita review sedikit. In spite of atau despite depannya harus gerund atau noun. Although, even though, so depannya harus clause plus subject. Bedanya even though itu maknanya lebih kuat. Sedangkan so dia bisa ada di akhir kalimat dan maknanya informal. Kalau but dia harus ada di tengah-tengah. Klausa pertama, lalu but, lalu klausa kedua. Tidak bisa dipindah-pindah seperti in spite of, although, even though, dan though. Nah, kalau however, dia bisa di tengah kalimat atau di awal kalimat, tapi susunannya harus ada 2 klausa di awal dulu, baru di akhir. Dan nevertheless hanya boleh di awal kalimat dengan susunan klausa pertama di sini, klausa kedua di akhir. Kalau kita perhatikan, in spite of, despite, although, even though, dan so, itu sama. Semuanya itu terdiri dari independent dan dependent clause. Jadi, susunan kalimatnya itu ada independent clause, ada yang dependent. Dependent artinya si kalimatnya ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu dengan kalimat yang independentnya. Sedangkan kalau but, however, and nevertheless, dia itu terdiri dari 2 independent clause. Klausa pertama dan klausa kedua, yang mana ketika satu klausanya dihilangkan, klausa yang keduanya masih bisa dipahami maknanya. Oke, mudah-mudahan penjelasannya clear. Kita akan diskusikan jika masih ada yang belum jelas.